Di Pastur sebuah kota masuk kecil yang Muslim. sunyi, Pastor Daniel duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku teologi dan Alkitab. Malam itu terasa berbeda. Hujan rintik-rintik di luar jendela menciptakan irama yang menenangkan, tetapi hati Daniel justru terasa gelisah. Ia memandang salib di mejanya dengan tatapan kosong, seolah mencari jawaban yang tidak pasti. Daniel adalah seorang pastor yang dihormati. Selama 2 dekade, ia melayani jemaatnya dengan penuh dedikasi. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia merasa ada kekosongan dalam hatinya, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh ritual atau doa-doa yang biasa ia panjatkan. Malam itu, setelah selesai memimpin misa sore, ia memutuskan untuk berdiam diri lebih lama di ruang kerjanya. Ia membuka Alkitab, mencoba menemukan ketenangan dalam ayat-ayat yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Namun, setiap kali ia membaca, pikirannya melayang. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, mengusik keyakinannya. Apakah aku benar-benar memahami Tuhan? Gumamnya pelan. Dalam keheningan malam, Daniel tiba-tiba teringat sebuah percakapan dengan seorang jemaat muda beberapa bulan yang lalu. Pemuda itu, seorang mualaf bernama Ibrahim, pernah bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Pastor, apakah Tuhan membutuhkan seorang perantara untuk mendengar doa-doa kita? Jika Dia Maha Kuasa, mengapa kita tidak langsung berdoa kepadanya?" Pertanyaan itu menghantui Daniel hingga hari ini. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, bahkan untuk dirinya sendiri. Malam semakin larut. Daniel memutuskan untuk berdoa, memohon petunjuk. Ia berlutut di samping tempat tidurnya, menundukkan kepala, dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Tuhan, jika aku tersesat, tunjukkanlah jalanku. Jika ada kebenaran yang belum kutemukan, bukalah mataku untuk melihatnya." Setelah berdoa, Daniel tertidur dengan lelah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah padang pasir yang luas. Di tengah padang pasir itu, ia melihat seorang pria berjubah putih, berdiri di bawah sinar bulan yang terang. Pria itu tidak berbicara, tetapi menatap Daniel dengan mata penuh kedamaian. Ketika Daniel mencoba mendekatinya, pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah buku besar yang bersinar di kejauhan. Daniel merasa tubuhnya bergerak sendiri, mendekati buku itu. Ketika ia membuka halaman pertama, ia melihat tulisan yang tidak ia kenali, tetapi entah bagaimana ia bisa memahaminya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Daniel terbangun dengan napas terengah-engah. Ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memegang salib di tangannya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini ia yakini. Pagi itu, ia memutuskan satu hal, ia akan mencari tahu apa arti mimpi itu dan mengapa hatinya mulai terasa tertarik pada sesuatu yang tidak ia pahami. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab ini mengawali perjalanan Daniel dengan suasana misterius dan reflektif, membuka ruang bagi pembaca untuk mengikuti pergulatan batin tokoh utama. Bab selanjutnya dapat melanjutkan pertemuannya dengan Yusuf atau petunjuk-petunjuk lainnya. Pagi itu, udara dingin menyelimuti kota, tetapi hati Daniel terasa jauh lebih dingin. Mimpi aneh yang ia alami semalam masih membekas. Ia duduk termenung di ruang kerjanya, memandangi salib di atas mejanya. Dalam keheningan, ia mendengar suara batinnya berkata, "Asteris, carilah jawaban." Asteris ketika sebuah undangan seminar lintas agama tiba di mejanya, ia menganggapnya sebagai kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Daniel tiba di aula universitas dengan perasaan campur aduk. Aula itu penuh sesak oleh orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Ia merasa sedikit canggung, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa ragu. Ketika diskusi dimulai, perhatian Daniel tertuju pada seorang pembicara Muslim bernama Yusuf Rahman. Yusuf, seorang profesor dengan penampilan sederhana, berbicara dengan tenang namun penuh keyakinan tentang tauhid, konsep keesaan Tuhan dalam Islam. Dalam Islam, kata Yusuf, Tuhan adalah satu, tanpa perantara. Dia mendengar langsung doa-doa kita, tanpa perlu perantara manusia atau makhluk lainnya. Kata-kata itu menghantam hati Daniel seperti petir di siang bolong. Itu adalah pertanyaan yang selama ini ia pendam, yang sering ia hindari karena takut mengguncang keyakinannya. Namun, mendengar Yusuf mengucapkannya dengan penuh keyakinan membuat hatinya terguncang. Setelah seminar berakhir, Daniel mendekati Yusuf. Ia merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. "Profesor Yusuf," katanya dengan suara bergetar,
saya ingin mengucapkan terima kasih atas presentasi Anda. Ada sesuatu dalam kata-kata Anda yang sulit saya jelaskan, tetapi sangat menyentuh hati saya. Yusuf tersenyum hangat, menyambut uluran tangan Daniel. Saya senang jika apa yang saya sampaikan bisa berarti bagi Anda, Pastor Daniel. Kita semua sedang mencari kebenaran, bukan? Daniel mengangguk pelan. Ia lalu menceritakan mimpi aneh yang ia alami, tentang pria berjubah putih dan buku bercahaya. Yusuf mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun menunjukkan sikap menghakimi. Mungkin itu adalah tanda, Pastor. Tuhan sering berbicara kepada kita melalui hati dan mimpi. Namun, pada akhirnya, kita sendiri yang harus memutuskan apakah akan mengikuti petunjuk itu atau mengabaikannya. Yusuf kemudian mengambil sebuah Al-Quran dari tasnya dan menyerahkannya kepada Daniel. Ini adalah kitab suci kami. Bacalah dengan hati yang terbuka. Jangan takut untuk mencari. Kebenaran tidak akan pernah menyakiti kita, tetapi justru membebaskan. Daniel menerima Al-Quran itu dengan tangan gemetar. Saat ia memegang buku itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada beban yang terangkat dari hatinya. Ketika ia pulang malam itu, ia langsung membuka halaman pertama. Kata-kata pembuka yang ia baca membuat air matanya mengalir tanpa sadar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di keheningan malam itu, Daniel merasa seperti menemukan sebuah pintu menuju dunia baru. Ia belum tahu apa yang ada di balik pintu itu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia siap untuk melangkah masuk. Kesunyian malam menyelimuti kamar Daniel ketika ia membuka Al-Quran untuk kedua kalinya. Ia duduk di meja kayunya yang sederhana, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Hatinya berdebar saat ia membuka halaman pertama, seolah ia sedang memasuki dunia yang asing namun penuh janji. Kata-kata pembuka itu kembali menyambutnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia berhenti sejenak, mencoba mencerna setiap kata. Kalimat itu terasa begitu sederhana, tetapi membawa kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Daniel menutup matanya, membayangkan suara lembut yang membisikkan ayat itu langsung ke dalam hatinya. Ia melanjutkan membaca surah Al-Fatihah, sebuah doa yang memohon petunjuk kepada Tuhan. Ketika sampai pada ayat tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ia merasa seolah ayat itu berbicara langsung kepadanya. Hatinya gemetar. Bukankah itu yang selama ini ia cari? Jalan yang lurus, jalan yang benar. Malam-malam berikutnya, Daniel menghabiskan waktu membaca Al-Quran secara diam-diam. Ia membaca tentang penciptaan alam semesta, tentang kasih sayang Tuhan yang meliputi segalanya, dan tentang kisah para nabi. Yang paling menyentuh hatinya adalah kisah Nabi Isa, Yesus, yang diceritakan dengan penuh penghormatan. Ia merasa heran dan terkesan. Sekaligus, bagaimana mungkin kitab ini begitu menghormati Yesus, tetapi memiliki pemahaman yang berbeda tentangnya. Gumamnya suatu malam, ia menandai ayat-ayat itu, berniat untuk bertanya lebih lanjut kepada Yusuf. Namun, bukan hanya isi Al-Quran yang memikatnya. Cara kitab itu berbicara seolah memiliki keajaiban tersendiri. Setiap kali ia merasa ragu atau lelah, ia membuka halaman secara acak, dan ayat yang ia baca selalu terasa relevan dengan perasaannya saat itu. Seolah-olah kitab itu memahami hatinya lebih baik daripada dirinya sendiri. Di tengah perjalanan ini, Daniel mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Doa-doanya pun mulai berubah. Kini, ia tidak lagi berdoa dengan perantara, tetapi langsung kepada Tuhan, memohon petunjuk dengan kata-kata sederhana, "Ya Tuhan, tunjukkanlah aku jalan-Mu." Namun, perjalanan ini tidak tanpa rintangan. Suatu malam, seorang rekan pastor yang kebetulan berkunjung ke rumahnya melihat Al-Quran di meja kerja Daniel. Wajah rekan itu berubah tegang. "Daniel, apa yang kau lakukan dengan buku itu?" Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Daniel merasa terpojok. Ia hanya menjawab singkat, "Aku sedang mencoba memahami sesuatu." Tetapi malam itu, ia sadar bahwa perjalanannya akan membawa konsekuensi besar. Ia harus memilih, melanjutkan pencariannya atau kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kepastian. Dalam kesunyian malam itu, Daniel membuka Al-Quran sekali lagi. Ia membaca ayat yang berbunyi, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami." QS. Al-Ankabut, 69. Hatinya bergetar. Ia tahu, jalan ini tidak akan mudah,
tetapi ia merasa bahwa ia tidak sendiri. Tuhan sedang membimbingnya. Malam itu, Daniel duduk sendirian di bangku gereja. Lilin-lilin kecil menyala di sekitar altar, memancarkan cahaya lembut yang biasanya memberinya ketenangan. Namun, kali ini, hatinya terasa seperti medan perang. Doa-doa yang ia lantunkan terdengar kosong di telinganya sendiri, seolah-olah tidak lagi sampai ke langit. Apa yang sedang terjadi padaku? Bisiknya dalam hati. Daniel telah menghabiskan minggu-minggu terakhir membaca Al-Quran, dan setiap ayat yang ia temukan semakin mengguncang keyakinannya. Ia merasa seperti seorang musafir yang menemukan oase di tengah gurun, tetapi takut untuk meminum airnya. Di satu sisi, ia merasa tertarik pada kedalaman dan keindahan ajaran Islam, tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena mempertanyakan keimanannya sendiri. Kenangan masa kecilnya kembali menghantui. Ia teringat wajah ibunya yang penuh kasih, yang selalu mengajarkannya untuk setia pada gereja. Ia teringat sumpahnya saat ditahbiskan menjadi pastor, sebuah janji suci yang ia ucapkan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin ia berpikir untuk meninggalkan semua itu? Namun, suara-suara lain dalam dirinya terus berbicara. Apakah aku benar-benar mengenal Tuhan? Apakah aku benar-benar memahami kehendak-Nya, atau aku hanya mengikuti apa yang diajarkan kepadaku tanpa bertanya? Setiap kali ia mencoba mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu, hatinya justru semakin gelisah. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, tidak tahu apakah harus melangkah maju atau mundur. Suatu malam, ia memutuskan untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Ia tidak berlutut di depan salib, tetapi duduk dengan tangan terangkat, seperti yang pernah ia lihat dalam video seorang Muslim berdoa. Tuhan, katanya dengan suara gemetar, jika aku tersesat, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jika ini adalah ujianmu, kuatkanlah aku untuk menjalaninya. Doa itu terasa begitu asing, tetapi juga begitu tulus. Setelah selesai, ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun konflik dalam hatinya belum sepenuhnya reda. Namun, tantangan terbesar datang dari dalam gereja. Rekan-rekan pastor mulai curiga dengan perubahan sikap Daniel. Ia menjadi lebih pendiam, sering menghindari diskusi teologis, dan terlihat menyimpan sesuatu. Salah satu dari mereka, Pastor Michael, mendekatinya suatu hari. Daniel, ada apa denganmu? Kau terlihat seperti orang yang kehilangan arah, kata Michael dengan nada prihatin. Daniel hanya tersenyum tipis. Aku sedang mencoba memahami beberapa hal, Michael. Hanya itu. Tetapi Michael tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai mengawasi Daniel lebih dekat, dan suatu hari, ia menemukan Al-Quran di meja kerja Daniel. Wajahnya berubah tegang. Daniel, apa ini? Mengapa kau membaca ini? Daniel terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terpojok, tetapi juga tidak ingin berbohong. Aku sedang mencari jawaban, katanya akhirnya. Jawaban apa? Jawaban itu ada di sini, di gereja, di Alkitab. Seru Michael dengan nada marah. Malam itu, Daniel merasa seperti dihantam badai. Ia tahu bahwa membaca Al-Quran akan menimbulkan masalah, tetapi ia tidak menyangka reaksinya akan sekeras ini. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar sedang mencari kebenaran, atau hanya tersesat dalam kebingungannya? Dalam kesunyian malam itu, Daniel membuka Al-Quran sekali lagi. Ia membaca ayat yang berbunyi, Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. QS. Al-Fat. 4. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Konflik dalam hatinya mungkin tidak akan segera reda. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya, membimbingnya di tengah kegelapan. Tanda hubung. Bab ini menggambarkan pergulatan batin Daniel yang semakin intens, serta tekanan dari lingkungan sekitarnya yang mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Bab berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana ia menghadapi tekanan eksternal yang semakin besar sambil tetap mencari kebenaran. Malam itu, Daniel duduk sendirian di bangku gereja. Lilin-lilin kecil menyala di sekitar altar, memancarkan cahaya lembut yang biasanya memberinya ketenangan. Namun, kali ini, hatinya terasa seperti medan perang. Doa-doa yang ia lantunkan terdengar kosong di telinganya sendiri, seolah-olah tidak lagi sampai ke langit. Apa yang sedang terjadi padaku? Bisiknya dalam hati. Daniel telah menghabiskan minggu-minggu terakhir membaca Al-Quran, dan setiap ayat yang ia temukan semakin mengguncang keyakinannya.
Ia merasa seperti seorang musafir yang menemukan oase di tengah gurun, tetapi takut untuk meminum airnya. Di satu sisi, ia merasa tertarik pada kedalaman dan keindahan ajaran Islam, tetapi di sisi lain, ia merasa bersalah karena mempertanyakan keimanannya sendiri. Kenangan masa kecilnya kembali menghantui. Ia teringat wajah ibunya yang penuh kasih, yang selalu mengajarkannya untuk setia pada gereja. Ia teringat sumpahnya saat ditahbiskan menjadi pastor, sebuah janji suci yang ia ucapkan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin ia berpikir untuk meninggalkan semua itu? Namun, suara-suara lain dalam dirinya terus berbicara. Apakah aku benar-benar mengenal Tuhan? Apakah aku benar-benar memahami kehendak-Nya, atau aku hanya mengikuti apa yang diajarkan kepadaku tanpa bertanya? Setiap kali ia mencoba mengabaikan pertanyaan-pertanyaan itu, hatinya justru semakin gelisah. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, tidak tahu apakah harus melangkah maju atau mundur. Suatu malam, ia memutuskan untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Ia tidak berlutut di depan salib, tetapi duduk dengan tangan terangkat, seperti yang pernah ia lihat dalam video seorang Muslim berdoa. Tuhan, katanya dengan suara gemetar, jika aku tersesat, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jika ini adalah ujianmu, kuatkanlah aku untuk menjalaninya. Doa itu terasa begitu asing, tetapi juga begitu tulus. Setelah selesai, ia merasa sedikit lebih tenang, meskipun konflik dalam hatinya belum sepenuhnya reda. Namun, tantangan terbesar datang dari dalam gereja. Rekan-rekan pastor mulai curiga dengan perubahan sikap Daniel. Ia menjadi lebih pendiam, sering menghindari diskusi teologis, dan terlihat menyimpan sesuatu. Salah satu dari mereka, Pastor Michael, mendekatinya suatu hari. Daniel, ada apa denganmu? Kau terlihat seperti orang yang kehilangan arah, kata Michael dengan nada prihatin. Daniel hanya tersenyum tipis. Aku sedang mencoba memahami beberapa hal, Michael. Hanya itu. Tetapi Michael tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai mengawasi Daniel lebih dekat, dan suatu hari, ia menemukan Al-Quran di meja kerja Daniel. Wajahnya berubah tegang. Daniel, apa ini? Mengapa kau membaca ini? Daniel terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terpojok, tetapi juga tidak ingin berbohong. Aku sedang mencari jawaban, katanya akhirnya. Jawaban apa? Jawaban itu ada di sini, di gereja, di Alkitab. Seru Michael dengan nada marah. Malam itu, Daniel merasa seperti dihantam badai. Ia tahu bahwa membaca Al-Quran akan menimbulkan masalah, tetapi ia tidak menyangka reaksinya akan sekeras ini. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar sedang mencari kebenaran, atau hanya tersesat dalam kebingungannya? Dalam kesunyian malam itu, Daniel membuka Al-Quran sekali lagi. Ia membaca ayat yang berbunyi, Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. QS. Al-Fat. 4. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Konflik dalam hatinya mungkin tidak akan segera reda. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Tuhan sedang berbicara langsung kepadanya, membimbingnya di tengah kegelapan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab ini menggambarkan pergulatan batin Daniel yang semakin intens, serta tekanan dari lingkungan sekitarnya yang mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Bab berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana ia menghadapi tekanan eksternal yang semakin besar sambil tetap mencari kebenaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab ini menggambarkan perjalanan batin Daniel yang semakin mendalam saat membaca Al-Quran, sekaligus memperlihatkan tantangan yang mulai muncul. Bab berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana Daniel menghadapi konflik internal dan eksternal yang semakin besar. Pagi itu, suasana di ruang pertemuan gereja terasa berbeda. Beberapa pastor senior, termasuk Uskup Martin, duduk melingkar dengan ekspresi serius. Daniel dipanggil untuk hadir tanpa penjelasan yang jelas. Ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Ketegangan di udara membuat hatinya semakin gelisah. Daniel, Uskup Martin memulai dengan suara tenang namun tegas, kami mendengar beberapa hal yang mengkhawatirkan tentangmu. Ada laporan bahwa kau telah membaca kitab agama lain dan mempertanyakan beberapa doktrin gereja. Apakah itu benar? Daniel menelan ludah, mencoba menguasai dirinya. Ia tahu saat ini akan tiba, tetapi ia tidak siap untuk menghadapi tatapan tajam dari rekan-rekannya. Ya, Yang Mulia, jawabnya dengan suara pelan.
Saya membaca Al-Quran untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang iman dan kebenaran. Ruangan itu menjadi sunyi. Beberapa pastor saling berpandangan dengan ekspresi terkejut, sementara yang lain terlihat marah. Uskup Martin menghela napas panjang. Daniel, kau adalah seorang pastor. Tugasmu adalah memimpin umat, bukan meragukan imanmu sendiri. Membaca kitab agama lain tanpa izin adalah pelanggaran serius. Saya tidak berniat meragukan iman saya, jawab Daniel, suaranya sedikit bergetar. Saya hanya ingin memahami. Mungkin, dengan memahami keyakinan lain, saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pastor Michael, yang sejak awal merasa curiga, tidak bisa menahan diri. Ini bukan tentang memahami, Daniel. Ini tentang kesetiaanmu kepada gereja. Membaca kitab lain adalah tanda bahwa kau mulai meninggalkan jalan yang benar. Daniel terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa pencariannya bukanlah bentuk pengkhianatan, tetapi sebuah perjalanan spiritual. Namun, ia tahu bahwa kata-katanya tidak akan mudah diterima. Daniel, Uskup Martin melanjutkan, gereja adalah tempatmu bernaung, dan iman kepada Kristus adalah fondasi hidupmu. Jika kau terus berjalan di jalan ini, kau akan kehilangan segalanya, panggilanmu, posisimu, bahkan mungkin keselamatan jiwamu. Kata-kata itu menusuk hati Daniel. Ia tahu apa yang dipertaruhkan, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan suara hatinya. Yang mulia, katanya dengan penuh keberanian, bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mencari kebenaran? Jika saya salah, biarkan Tuhan yang menuntun saya kembali. Tetapi jika ini adalah jalan yang benar, maka saya harus mengikutinya, meskipun itu berarti saya harus kehilangan semuanya. Ruangan itu kembali hening. Uskup Martin menatap Daniel dengan campuran kekecewaan dan kesedihan. Kami akan memberimu waktu untuk berpikir, Daniel. Tetapi ingat, gereja tidak bisa mentoleransi perpecahan. Kau harus memilih, kembali kepada iman yang benar, atau meninggalkan gereja. Setelah pertemuan itu, Daniel merasa seperti seorang tahanan yang baru saja dijatuhi hukuman. Ia berjalan keluar dari gereja dengan langkah berat, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, ia duduk di mejanya, memandangi Al-Quran dan Alkitab yang tergeletak berdampingan. Air matanya mengalir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pencariannya akan membawa konsekuensi sebesar ini. Di tengah keheningan, ia membuka Al-Quran dan membaca sebuah ayat, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. QS. Alisra, 36. Hatinya bergetar. Ia tahu bahwa keputusannya akan menentukan seluruh hidupnya. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Kebenaran yang ia cari adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada ketakutan yang ia rasakan. Tanda hubung. Bab ini menyoroti tekanan dari gereja yang memaksa Daniel untuk membuat keputusan besar, menambah intensitas konflik eksternal dan internal yang ia alami. Bab berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana ia menghadapi konsekuensi dari pilihannya dan bagaimana itu memengaruhi hubungannya dengan Yusuf serta pencariannya akan kebenaran. Malam itu, setelah pertemuan yang menegangkan dengan Uskup Martin dan para pastor, Daniel merasa terpuruk. Ia berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan kota yang sepi, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan pikirannya. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kecil, tempat ia sering merenung. Dalam keheningan malam, ia memutuskan untuk menghubungi Yusuf. Profesor Yusuf, katanya pelan saat telepon tersambung. Bolehkah saya bertemu dengan Anda? Saya butuh seseorang untuk berbicara. Yusuf langsung menyetujui tanpa banyak bertanya. Mereka bertemu di sebuah kedai teh sederhana yang tenang. Wajah Yusuf memancarkan ketenangan, kontras dengan kegelisahan yang tergambar jelas di wajah Daniel. Ada apa, Daniel? Tanya Yusuf dengan nada lembut, setelah mereka duduk. Daniel menceritakan semua yang terjadi, dari tekanan gereja, ultimatum yang diberikan oleh Uskup Martin, hingga kebingungannya tentang apa yang harus dilakukan. Saya merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis, Yusuf. Jika saya melangkah ke arah yang salah, saya bisa kehilangan segalanya. Tapi jika saya berhenti, saya akan mengkhianati hati saya sendiri. Yusuf mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong pembicaraan. Setelah Daniel selesai, ia menatapnya dengan penuh empati. Daniel, katanya akhirnya, pencarian kebenaran tidak pernah mudah.
Bahkan para nabi pun menghadapi tantangan yang lebih besar dari ini. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran selalu membawa kedamaian, meskipun jalan menuju ke sana penuh rintangan. Tapi bagaimana jika saya salah? Tanya Daniel, suaranya bergetar. Bagaimana jika ini semua hanya kebingungan saya sendiri, dan saya justru menjauh dari Tuhan? Yusuf tersenyum tipis. Daniel, Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya yang sungguh-sungguh mencarinya. Dalam Islam, kami percaya bahwa setiap langkah menuju kebenaran adalah bentuk rahmat-Nya. Jika hati Anda tulus, Dia akan membimbing Anda, bahkan melalui kebingungan ini. Yusuf kemudian mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, dan barang siapa berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh, dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. QS. Ali Imran, 101. Kata-kata itu menghantam hati Daniel, seolah-olah ia menemukan secercah harapan di tengah kegelapan. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanya Daniel dengan nada putus asa. Teruslah mencari, jawab Yusuf tegas. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Baca, renungkan, dan berdoalah. Tuhan akan menjawabmu melalui cara yang tidak pernah kau duga. Dan ingat, kau tidak sendiri. Aku ada di sini jika kau butuh seseorang untuk berbicara. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Daniel merasa hatinya sedikit lebih ringan. Kata-kata Yusuf memberinya keberanian untuk melanjutkan pencariannya, meskipun ia tahu jalan di depannya masih penuh dengan tantangan. Ketika mereka berpisah, Yusuf memberikan sebuah nasihat terakhir. Daniel, ingatlah bahwa kebenaran tidak pernah memaksamu untuk memilih. Ia hanya memanggilmu. Terserah padamu apakah kau akan menjawab panggilan itu atau tidak. Daniel mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya ia merasa lebih kuat untuk melangkah. Dukungan Yusuf adalah cahaya kecil di tengah kegelapan yang mengelilinginya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab ini menggambarkan bagaimana Yusuf menjadi sumber dukungan moral dan spiritual bagi Daniel di tengah tekanan yang ia hadapi. Yusuf tidak memaksakan keyakinannya, tetapi justru memberikan ruang bagi Daniel untuk menemukan jalannya sendiri, memperkuat tema pencarian kebenaran dalam cerita ini. Bab berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana Daniel mulai mengambil langkah-langkah yang lebih berani dalam perjalanannya. Malam itu, kesunyian kembali menyelimuti kamar Daniel. Ia duduk di meja kerjanya dengan Al-Quran terbuka di depannya, seperti malam-malam sebelumnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hatinya terasa lebih tenang, meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 2-3, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Daniel terdiam lama, merenungi kata-kata itu. Ia merasa ayat itu seperti jawaban atas kegelisahannya. Ia telah mencari kebenaran, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Mungkin inilah saatnya untuk percaya, meskipun ia belum sepenuhnya memahami segalanya. Saat itu, ia merasa dorongan kuat untuk berdoa. Namun, kali ini berbeda. Ia tidak berdoa dengan cara yang biasa ia lakukan sebagai seorang pastor. Ia menutup Al-Quran, menghamparkan karpet kecil di lantai, dan duduk dengan kepala tertunduk. Ya Tuhan, bisiknya, jika Engkau adalah Tuhan, yang sama yang aku sembah selama ini, tunjukkanlah aku jalan-Mu. Aku tidak ingin tersesat, tetapi aku juga tidak ingin menutup hati terhadap kebenaran. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dalam kesunyian malam itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang begitu mendalam, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul tiba-tiba terangkat. Pagi harinya, Daniel bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa lebih ringan, lebih yakin. Ia memutuskan untuk menemui Yusuf dan menceritakan apa yang ia rasakan. Yusuf menyambutnya dengan senyum hangat. Daniel, apa yang kau rasakan itu adalah hidayah, kata Yusuf. Itu adalah cahaya petunjuk dari Tuhan. Dia tidak memaksamu, tetapi dia membimbingmu dengan lembut, agar kau sendiri yang memilih untuk mendekat kepadanya. Daniel terdiam, merenungi kata-kata Yusuf. Tapi bagaimana aku tahu bahwa ini benar? Bagaimana aku tahu bahwa ini bukan hanya perasaanku saja? Yusuf tersenyum lagi. Kebenaran itu tidak hanya dirasakan, tetapi juga dipahami. Kau sudah membaca, merenung, dan berdoa. Jika hatimu merasa damai, itu adalah tanda bahwa kau sedang berada di jalan yang benar.
Tuhan tidak akan meninggalkanmu dalam kebingungan. Daniel mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya memahami semua yang ia baca, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kedamaian yang ia rasakan. Apa langkah selanjutnya, Yusuf? Tanyanya dengan nada penuh harapan. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, jawab Yusuf. Dalam Islam, itu disebut syahadat, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Tapi itu adalah keputusan yang harus kau ambil dengan sepenuh hati, tanpa paksaan. Malam itu, Daniel kembali ke kamarnya. Ia merenung lama, memikirkan semua yang telah ia lalui, mimpi yang mengawali perjalanan ini, tekanan dari gereja, dukungan Yusuf, dan kedamaian yang kini mengisi hatinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk melafalkan syahadat di hadapan Tuhan, dalam kesunyian malam. Dengan suara gemetar, ia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Cahaya hidayah yang selama ini ia cari kini memenuhi hatinya. Daniel tahu bahwa jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan, tetapi ia tidak lagi takut. Ia merasa bahwa ia akhirnya menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Tanda hubung. Bab ini menggambarkan momen transformasi spiritual Daniel, saat ia menerima hidayah dan memutuskan untuk memeluk Islam. Kedamaian yang ia rasakan menjadi simbol bahwa ia telah menemukan kebenaran, meskipun perjalanan hidupnya masih penuh tantangan. Bab berikutnya dapat mengeksplorasi bagaimana ia menghadapi reaksi dari lingkungan sekitarnya setelah mengambil keputusan besar ini.